Ketika kita bisa ngontrol semua ego kita, bisa ngontrol pening kita lebih dalam lagi, maka muncul sebuah kesadaran bahwa manusia itu sadar bahwa selain dia ada sang pencipta. Ketika kita merasakan bahwa ada sang pencipta dan ada dalam diri kita mengawasi setiap manusianya, maka ada muncul sebuah ketakutan dalam manusia itu melakukan satu kesalahan. Makanya orang Jawa dulu lakunya adalah itu mencoba menghilangkan dari suara keramaian, mencari ke titik yang namanya kesunyian. Bagi teman-teman milenial mungkin bingung, mana bisa itu bisa dilakukan, apa bisa nyata yang katakan tadi siapa? Transcendental, artinya manunggalus itu bisa nyata. Tapi memang ada level-level atau cara-cara mencapai di titik sana. Yang paling dasar adalah namanya kata kita hening yang paling dalam, itu lagi kita rasakan, yaitu masih suara kasar. Misalkan suara bunyi jangkrik, suara detak jarum jam, itu masih kasar. Ketika manusia melakukan itu, itu namanya bisa disebut namanya mengontrol dirinya sendiri, dikontrol, mengolah istilahnya menyelaraskan antara pikiran dan rasa dulu, belum ke lainnya, masih pakai pikiran, rasa dan angan-angan atau imajinasi. Ketika orang itu melakukan terus-menerus, maka akan masuk di level lagi yang namanya itu bisa merasakan yang namanya suara yang lebih halus. Suara kasar boleh hilang, suara jangkrik akan hilang, maka akan terasakan adalah rasa yang kita sebut namanya rasa yang batin. Di suara batin itu maka akan muncul lagi setelah di titik itu, setelah kita melakukan satu secara konsisten, akan muncul lagi ada kita merasakan suara-suara halus, suara halus yang kita sebut suara kasar yang halus. Artinya itu masih kita sebut suara halus, sudah halus dari pikiran manusia, tapi masih disebut di manusia atau kita sebut goib, itu masih kasar. Itu di level namanya kita sebut adalah namanya hening dalam. Itu belum lihat di penglihatan, tapi berada di rasa, atau rasa atau pendengaran. Nah, ketika bagaimana orang itu mendengar apa yang dia rasakan? Nah, biasanya mohon maaf, sebelum saya agak sedikit melempar sedikit, agak isi sedikit, biasanya orang itu takut melakukan meditasi, takut dihantui atau istilahnya halusinasi dan sebagainya itu, maka beberapa metode, maka orang bisa pakai mantra tertentu. Di agama tertentu juga memberikan mantra tertentu, atau kalau Islam bisa memberikan wirid atau apapun bentuknya mantra. Ketika mantra itu dilakukan terus menerus, mensugesti diri manusia itu seakan menjadi semacam titik koneksi antara manusia itu dengan sang pencipta. Dengan demikian, maka dengan sadar, maka dia akan tidak rasa takut lagi muncul, karena dia merasa bahwa ada pelindung dalam dirinya dia, karena dari mantra itu dilakukan itu. Artinya dalam meditasi itu boleh pakai mantra, juga boleh tidak. Itu sebuah pilihan dan tidak salah semua itu. Kembali saya lanjutkan, ketika meditasi dilakukan, hening dilakukan, itu ada selaras antara pikiran, rasa dan dengan ego, ya, ego itu dilaksanakan, dikontrol, maka akan muncul yang nama kita masuk suara yang kita sebut sebenarnya adalah suara halus. Itu belum penampakan. Bagaimana? Belum sampai di penampakan. Belum sampai di penampakan. Visualisasinya belum itu. Terus ketika
ketika orang itu melaksanakan itu akan muncul ada dua kekuatan yang sebut kita energi dan frekuensi. Ketika manusia itu bisa mengontrol dirinya tentang egonya, tentang perilaku yang buruknya itu selalu dikontrol, bukan kontrol, dirasakan dulu, maka itu akan muncul sebuah energi dalam diri manusia, energi dan frekuensi. Energi ada di dalam manusia, itu akan muncul. Lah energi bisa dua, bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif, ketika kita belum bisa mengontrol sesuatu yang berbentuk perasaan yang ego, atau kita sebut adalah sesuatu pikiran yang nggak benar atau nggak baik, maka yang muncul adalah kita rasakan adalah frekuensi negatif, kita sebut energi negatif. Maka kita tangkap adalah energi frekuensi negatif. Ketika kita bisa ngontrol semua ego kita, bisa ngontrol pening kita lebih dalam lagi, maka muncul sebuah kesadaran bahwa manusia itu sadar bahwa selain dia ada sang pencipta. Ketika kita merasakan bahwa ada sang pencipta dan ada dalam diri kita mengawasi setiap manusianya, maka ada muncul sebuah ketakutan dalam manusia itu melakukan satu kesalahan. Makanya orang Jawa dulu lakunya adalah jangan sampai gawe gelone wong liya. Orang Jawa selalu berperilaku jangan sampai menyakiti orang lain. Selalu kontrol selfnya sangat tinggi sekali. Ada bilang melik, ojo sampai melik gendong lali. Jangan sampai untuk membuat kepentingan pribadi merugikan orang lain. Maka kenapa orang Jawa kalau ketemu dimanapun dia harus menunduk, itu menunjukkan dia sopan, tidak menyakiti orang lain. Begitu luhurnya kita dalam perilaku, karena tadi di mana sang pencipta sudah ada dalam diri kita. Maka ketika itu pun tetap akan dikontrol lagi, tergantung lagi selaras antara pikiran, meditasi, pikiran, rasa batin, dan juga ego dan kelakuan. Ego bisa rendah tapi kelakuannya nggak benar, maka tetap akan menjadi energi negatif akan muncul. Ketika itu bagus, maka akan muncul namanya frekuensi positif. Disitulah kita akan merasakan namanya yang kita sebut kapan gitu ya, kapan saat itu bisa muncul. Ketika kita masuk yang namanya gelombang, posisinya adalah bahasa sekarangnya adalah gelombang alfa dan gelombang theta. Gelombang alfa dan gelombang theta itu biasanya yang saat ini mungkin anak-anak usia antara 2 tahun sampai 4 tahun. Maka kita anak-anak kecil kita selalu melihat dia, karena dalam gelombang pikiran dia itu sudah sampai di level, masih di level itu. Nah, ketika jenengan paham kayak mungkin ikan lumba-lumba, dia menggunakan frekuensi ultrasonik. Dia bisa connect di antara mereka. Manusia nggak mendengar itu, nggak bisa merasakan, tapi dia bisa berkomunikasi. Maka ketika kita bisa mencapai level tadi, frekuensi tadi, kita bisa menembus yang namanya. Nah, ketika kita sebut frekuensi positif, itu kita sebut namanya gelombang suci. Itulah kita bisa nembus, nama bisa ketemu dengan roh-roh suci, leluhur suci. Kita bisa merasakan itu. Bagaimana kalau kita masuk dari penglihatan? Sedikit saya sampaikan bahwa manusia ketika kita fokus itu kelenjar otak kita bergerak, akhirnya kita masuk di fokus pusat ada di sini. Di apa namanya? Di dahi. Kalau orang Jawa pucuk yang ngenangen atau alang-alang kumitir. Itu di sini. Atau kalau bahasa mungkin Mbak Siona, mohon maaf, itu asna. Asna itu bahasa apa itu ya? Iya, bahasa psikologis ya kan mungkin ya. Iya mungkin seperti itu. Asna. Iya, oke. Saya nggak tahu bahasa itu apa. Tapi kalau di Jawa itu artinya jangan pakai hubungan ultra. Iya. Maka kenapa metode awal dilakukan meditasi dengan merem dulu? Karena dirasakan dulu. Habis dirasakan, didengarkan. Di level tingkat lagi sudah mata terpejam tapi melihat. Bagaimana sekarang sinkronisasi antara mata yang terpejam
ketika dia melek dan melihat nyata, maka simbolnya, mohon maaf, biasanya begini, segitiga. Kalau di dunia apa itu namanya, saya bisa bukan teologis tapi metafisik, itu ada 3. Bagaimana antara mata dengan asna itu nyambung. Ketika terkoneksasi, maka akan terwujud itu secara nyata, seperti lihat seperti manusia biasa. Bukan hanya melihat, tapi juga bisa merasakan, juga bisa berbicara. Ketika manusia sampai di level itu lagi kita sebut namanya transcendental. Itu bagaimana terwujud? Kembali ke kesucian. Artinya apa? Saya bilang tadi, sangat menarik sekali dengan tema hari ini. Ketika orang Indonesia, anak Nusantara mau melakukan hal itu dengan konsep itu, apapun agamanya, maka kedamaian akan didapatkan dan teknologi pikiran kita semakin cerdas. Kita tidak menciptakan menjadi seorang yang ahli dalam konteks spiritual saja, tapi secara otomatis otak kita itu akan berkembang menjadikan haus tentang teknologi. Kita bayangkan saja terbentuknya sebuah candi Borobudur, itu ada butuh vision, visi. Itu nggak mungkin dengan pengejap mata, dengan sihir, nggak mungkin. Tapi dengan konstruksi, dengan hitungan cermat. Karena apa tadi? Karena udah manusia sudah transcendental tadi itu. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Jadi sekarang saya ingin menyampaikan kepada generasi muda dan kaum milenial, ketika jenengan masuk di sana, ketika anak-anak muda masuk di sana, jangan khawatir, Anda akan menjadi lantip, akan semakin cerdas dalam berpikir, karena vision Anda akan terus berkembang, tetapi tidak meninggalkan esensi sebagai jati diri bangsa. Selama ini kita anak muda akan berpikirnya budaya itu kan kuno, budaya Jawa atau budaya Nusantara itu kuno, dia lebih silau dengan pemikiran dari Barat. Padahal kita pada zaman Borobudur dibangun itu hampir sama dengan peradaban di bangsa lain. Saya mengatakan paling tinggi, tapi kita mempunyai peradaban yang sangat tinggi sekali. Artinya apa? Teknologi kita itu nggak kalah dengan mereka. Jadi kalau sekarang ini adalah saat ini adalah bangsa kita adalah mulai bergerak ini, saya yakin kita akan selesai dengan diri kita. Kita akan nggak berpikir soal agamamu apa, sukumu apa, itu nggak ada di sana. Sudah selesai, udah tamat. Jadi ketika sekarang kita mengenal di luar sana berbicara soal ideologi tertentu, kita nggak selesai. Kita berantem sendiri dan ini nggak menyelesaikan masalah. Maka saya mohon maaf, mungkin saya sampaikan dalam konteks hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami sama adik-adik milenial, dan mari kita kembali kepada jati diri bangsa. Mencintai budaya itu bukan jadi orang menjadi kuno, tapi justru kita menjadi baterai ya, power kita untuk maju ke depan. Menarik sekali.